Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran biologi di bab ketiga di kelas 1. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang virus atau yang biasa kita sebut virus ya. Kalau orang-orang Indonesia bilangnya virus, tapi kalau orang luar bacanya virus. Jadi di sini adik-adik ada yang pilek nggak? Kalau misalnya ada yang pilek, kira-kira itu penyebabnya kuman, bakteri, atau virus? Kalau yang jawabnya bakteri berarti itu salah. Yang jawabnya kuman itu juga salah. Jadi jawabannya adalah virus ya. Jadi kita pilek, itu yang menyebabkan kita pilek adalah virus atau virus. Sejarah virus. Jadi, virus ini ditemukan oleh Adolf Meyer, ADOLF-MEYER, di tahun 1883. Jadi, beliau itu yang menemukan adanya virus. Sebelumnya, beliau itu melihat daun tembakau. Nah, di daun tembakau itu, kan kalau daun itu warnanya hijau semua ya, tapi ternyata beliau melihat ada bercak-bercak kuning di pohon tembakau itu. Setelah dicek ternyata nggak kelihatan di mikroskop yang biasa itu nggak kelihatan. Kalau misalnya bakteri itu kan bisa terlihat oleh mikroskop biasa ya. Jadi beliau langsung meneliti, ternyata yang ditemukan adalah virus. Jadi ciri-ciri virus itu dia itu bukan hewan, bukan tumbuhan, juga bukan makhluk hidup. Ini masih dipertanyakan. Kenapa dia dibilang bukan makhluk hidup? Karena dia itu tidak bisa hidup tanpa sel inang. Paham nggak? Kalau misalnya sel inang itu seperti apa? Misalnya virus ini dia itu akan mati kalau tidak ada yang menumpangi dia hidup. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus menginfeksi makhluk hidup lain. Dia harus menginfeksi sel-sel hidup lain. Paham? Struktur tubuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Jadi struktur tubuhnya itu tidak seperti manusia ya, yang punya kaki, punya tangan, punya jantung dan lain sebagainya. Kalau virus itu masih sederhana banget. Jadi cuma punya kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan ekor. Jadi cuma punya 5 bagian tubuh. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat. Asam nukleat itu seperti apa? Asam nukleat itu seperti DNA atau RNA. Sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Jadi dia itu punya DNA saja ya. Yang kedua itu kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus. Jadi dia itu dilapisi oleh kapsid. Kayak selaput-selaputnya. Kalau misalnya telur, kalian makan telur, pasti di luarnya ada cangkangnya. Nah, cangkangnya itu sebagai kapsidnya. Yang selanjutnya itu ada asam nukleat. Asam nukleat itu berupa DNA atau RNA saja. Kalau manusia itu ada DNA dan RNA. Tapi kalau virus cukup salah satunya. Kalau dia punya DNA berarti dia tidak punya RNA. Kalau dia punya RNA berarti dia tidak punya DNA. Yang selanjutnya itu ada leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Jadi virus ini cuma punya kepala dan ekor. Ekornya itu bentuknya kayak gini. Nah, lehernya itu sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang selanjutnya itu ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Jadi begini ya anak-anak, virus itu tidak bisa dibunuh atau dimatikan. Dia hanya bisa dikristalkan. Nah, untuk pembagian virus menurut sel inangnya, menurut jenis sel inangnya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama itu ada virus penyerang bakteri, misalnya virus T.
Yang kedua ada virus penyerang tanaman, misalnya TMV dan tungro. TMV itu yang menyerang ini ya, tembakau. Tobacco mosaic virus itu TMV. Yang selanjutnya ada virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. Jadi kalau ada flu burung, ada rabies, itu masuknya ke virus penyerang hewan. Yang keempat ada virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, dan flu. Sekian dari Ustadzah. Ustadzah cukupkan. Syukron alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.